Pemirsa, meski telah mengakui perbuatannya yang dengan keji membunuh mahasiswa junior di kampusnya, namun hingga kini status pelaku Altafasya Andika Basya masih menyandang mahasiswa di Universitas Indonesia. Hal ini pun kini menjadi pertanyaan lantaran status kemahasiswaan pelaku yang hingga saat ini belum berubah meski polisi telah menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Sastra Rusia Universitas Indonesia, yakni Muhammad Naufal Zidan. Diketahui sebelumnya Altaf berhasil diamankan pihak kepolisian pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu. Tak lama seusai jasad korban ditemukan terbungkus kantong plastik di dalam kontrakannya. Menanggapi kasus yang menimpa mahasiswanya itu, pihak Universitas Indonesia pun belum memberikan pernyataan tegas pelaku dikeluarkan dari kampus. Sekretaris Universitas Indonesia Agustin Kusumayati memaparkan, alasan kampus belum mencoret status Altaf sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Agustin juga menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan Altaf berada di area luar kampus, sehingga dengan demikian kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan pihak kampus untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku tidak dilakukan. Berdasarkan peraturan tersebut, pihak Universitas Indonesia mengatur proses sanksi administratif terhadap sivitas akademika yang melanggar peraturan akademik maupun non-akademik. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Universitas Indonesia sangat prihatin atas wafatnya Ananda Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa program studi sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Universitas Indonesia menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, khususnya kedua orang tua dan saudara kandung korban. Teriring doa, kiranya Allah mengampuni semua kekhilafan korban dan menerima amal ibadahnya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya Allah memberi kekuatan dan kesabaran yang luas. Kendati demikian, pihak Universitas Indonesia juga telah mempercayakan sepenuhnya proses hukum terhadap pelaku kepada pihak berwajib. Namun, untuk sanksi administratif berupa status akademik akan mengikuti ketetapan hukum yang menjerat pelaku atas perbuatannya. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat kepada Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dede Suryaman, lantaran menerima uang 300 juta rupiah ketika mengadili perkara yang menjerat mantan Wali Kota Kediri Samsul Azhar di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Dede Suryaman dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat. Dirinya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim lantaran menerima uang 300 juta rupiah ketika mengadili perkara yang menjerat mantan Wali Kota Kendari, Samsul Azhar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dede Suryaman dinyatakan terbukti telah melanggar kode etik dan perilaku hakim, khususnya bagian bahwa hakim harus berperilaku tidak tercela. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengakui seluruh fakta dalam pembelaan yang disampaikan Dede dan Ikatan Hakim Indonesia selaku pembela di awal persidangan. Menjatuhkan sanksi kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 4 huruf E Peraturan 12 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Kehormatan Hakim pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 dengan suara terbanyak oleh kami. Pemecatan terhadap Dede Suryaman ini dilakukan secara tidak hormat karena melanggar kode etik perilaku hakim. Sebelumnya Dede Suryaman dan pendamping dari IKHI meminta Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan namun ditolak. Pada akhir sidang, Dede Suryaman memperlihatkan rasa penyesalan atas kasus suap yang telah menimpa dirinya. Festi Rahmadi, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.